banget. Nah teman-teman nanti bisa rasakan. Dan ini semua nggak pakai penyedap mas, jadi asli dari kaldu sapi itu sendiri gitu. Jadi sehat ya Mbak? Oh ya? sehat Pokoknya banget. kalau nak makan di sini dipastikan sehat karena tanpa micin. Iya, nggak pakai penyedap. Micin. Ya. Bisa aman tanpa micin atau MSG. Iya betul. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya netizen galau-galau pencinta channel YouTube Aan Muzar. Kali ini di samping mulu ada Mbak yang cantik. Waduh, aku belum masuk maskernya lah ketahuan cantiknya ya. Ya, kita kenalan dulu ya. Ini kita lagi berada di sebuah kedai rumah makan ya namanya Mbak ya. Resto, rumah makan, kedai, sama bae. Ya, namanya Sop Buntut. Buntut Sunda Kang Ali. Sunda Kang Ali. Ya. Ahlinya Sop Buntut ya. Yo, Jadi, betul. kita kenalan dulu dong. Dengan siapa kita Mbak? Siap. Saya Mbak. Oh, baik. Nah, kan cantik kan? Kenalan dulu. Assalamualaikum, subscribernya Mas Aan Muzhar ini YouTuber keren. Ya. Jadi saya Endang Wasyati Wirono, alhamdulillah saya pemilik dari warung Buntut Sunda Kang Ali, seperti itu. Ini kalau nggak salah sudah ada beberapa tempat ya Mbak ya? Kita alhamdulillah 3 cabang mas. Ini Dimana? cabang yang kedua, cabang yang ketiga ada di Palembang Indah Mall di Le Garden, lantai 2. Yang di sini yang kita syuting ini Pak? Di tempat kita syuting ini di cabang kedua mas, di Jalan Brigjen Hasan Kasim di Celentang, tepatnya di samping Basilika. Jadi Palembang tahunya Celentang tuh lah. iya, Celentang itu lebih ngetren. Tadi bingung kan? Bener. Celentang kan mudah angingan ya kan? Iya, bener. Dari Simpang Patal ya. Iya. Lurus baik ke arah SMA Semua Bangsa dulu. Iya. Terus belok kiri Iya. sudah ketemu lah itu pasti. Iya, ketemu lah itu. Kalau teman-teman tahu Grand Garden tuh perumahan mewah pertama. Nah, kita sebelum Grand Garden gitu. Sebelah kiri kan? Iya, betul. Pokoknya sudah nyampe sebelah kiri jangan ke kanan lagi ya. Iya, noleh tuh lah, merah-merah di depan. Mbak, tadi ngomong-ngomong Mbak. Iya. Tadi ngomongin apa? Buntut Sunda Pak ya? Iya. Buntut Sunda Kang Ali. Kang Iya. Ali ini siapanya Mbak? Ini nih. Jadi ini brand kita, jadi memang terinspirasi dari resep pilihan, resep warisan dari chef kita yang namanya itu adalah Kang Ali. Kang Ali. Jadi kita sama-sama bareng-bareng akhirnya membentuk satu brand yang disebut dengan Buntut Sunda Kang Ali, seperti Sunda. itu. Tapi kalau Buntut Sunda tuh kita masih belum jelas nih Mbak, apakah soto, apakah sop atau apa Mbak? Sebenarnya apa sih Mbak yang kita menu spesialnya? Jadi kalau positioning sekarang Buntut Sunda Kang Ali ini adalah resto yang menjual sop. Nah, sopnya itu ada apa aja? Nih di depan kita sudah ada nih Mas Aan. Sudah ada Mbak. Ini yang kuah susu, ini adalah kuah santan, ini adalah kuah bening, sop. Nah, kalau teman-teman pada nyebut sop tuh biasanya ini original. Yang suka bening ini, kalau yang suka agak berat dikit santan ini. Tapi santan kita juga bukan santan yang berat mas, santannya tuh ringan banget, light banget dan gurih. Nah kalau ini dia susunya itu juga fresh, kemudian juga gurih banget. Nah teman-teman nanti bisa rasakan. Dan ini semua nggak pakai penyedap mas, jadi asli dari kaldu sapi itu sendiri gitu. Jadi sehat ya Mbak? Oh ya? sehat Pokoknya banget. kalau nak makan di sini dipastikan sehat karena tanpa micin. Iya, nggak pakai penyedap. Micin. Ya. Pokoknya kita aman tanpa micin atau MSG. Iya betul. Kalau Mbak sendiri Mbak, kalau ini kan ada 3 macam nih soto. Ya. Soto bening, soto sapi, soto susu. Ya. Kalau Mbak senang yang mana sih Mbak? Kalau saya jujur suka ini yang nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Ya kalau suruh milih. Tapi ini tergantung. Saya yang ini Mbak. Yang Oh santan. gitu, sesuai dengan ini kayaknya. Saya yang bening agak kurang suka ya Mbak. Oh gitu. Ya kalau saya suka yang bening-bening Yang memang. bening-bening, Mbak, ya? Iya. Padahal saya seperti yang bening-bening itu Mbak. Oh iya. Kalau dikutip ya. Iya. Oke Pak, Iya, Mas. tadi sudah apa sotonya Pak ya? Soto itu tadi ada 3 macam. Itu bisa Iya. disesuaikan dengan selera konsumen. Kuahnya betul mas. Jadi kalau yang kayak di depan kita sekarang, ini kalau kita di cabang Celentang tuh ada yang menu bakaran mas. Jadi ini adalah buntut bakar, ini adalah iga bakar. Nah ini spesialnya kita, ini daging balado. Daging balado ini pakai sambal balado, bisa juga pakai buntut balado juga bisa. Kita juga punya pendampingnya ada acar. Terus kalau mau yang bakaran juga kita juga ada ayam bakar, sambal spesial kita. Nah kalau kita yang menjadi khas itu mas, kalau di kita tuh ini loh, sambal balado ini harus benar-benar coba, mantep banget. Nah kalau teman-teman misalnya pilih nih buntut balado atau buntut bakar,
Nah, teman-teman bisa pilih, oke aku mau kuahnya itu yang susu atau mau kuahnya bening, boleh pilih. Tinggal pilih sesuai selera seperti itu. Mbak, sebenarnya kalau tempat kita ini buka udah lama atau masih baru, Mbak? Brand kita itu udah 4 tahunan sih Mas. Cuman Tapi kalau memang untuk yang cabang Celentang ini, Mbak? cabang Celentang ini buka bulan Februari tahun 2020 Tahun ini. ini ya, Mbak? Iya, tahun ini. Ya, buka pas betul-betul 2 minggu sebelum pandemi. Wah, itu berarti nggak nyangka ya, Pak, bahkan ada Nggak corona ada gitu. yang menyangka, nggak bener-bener nggak tahu. Ya tiba-tiba datang aja. Waktu itu yang buka itu ada Bu Wali, ada Ibu Perca, ada Bu Gup, ada Bu Wagub datang ke sini. Ya, Nah, alhamdulillah. tapi gimana, Pak, kiatnya agar bisa tetap bertahan nih, Mbak? Caranya gimana? Apa kita memaksimalkan jualan online atau gimana gitu, Mbak? Baik, jadi kalau bicara strategi gimana tetap bisa jualan, tetap bisa eksis, yang pertama kita tetap menjaga kualitas rasa, kualitas makanan itu jangan dirubah, tetap harus. Terus kemudian kalau channel pemasaran kita pakai offline dan online. Ya, jadi kalau offline itu ya kita tetap walk-in, kita terima, kita layani dengan baik. Kalau untuk online-nya kita buat konten-konten, kita buat promo-promo, kita blast di sosmed, kita blast di Facebook, seperti itu. Terus kita juga ada promo-promo Mas, jadi kayak paket keluarga, paket jomblo, paket family, paket tanggal tua, gitu ada gitu loh. Jadi memang kita mau makan dan tipikal customer kita nih banyak kan family Mas, family. Terus karyawan tuh kayak teman-teman dari Polri, teman-teman dari ASN, teman-teman dari Kejaksaan, teman-teman dari Kumham biasanya banyak makan di tempat kita seperti itu. Untuk mengetahui yang promo tadi, Pak, itu sebenarnya kita gimana kepoin apa IG ya, Mbak? Iya, kita ada IG Instagramnya, boleh. Instagram kita ada di Buntut Sunda _ Kang Ali gitu, atau boleh lihat kita punya website juga www.buntutsundakang.ali.com seperti itu. Mbak, kalau yang namanya makanan katanya usaha kuliner kan nggak ada matinya ya, Mbak, karena itu semua kan bahan apa namanya Kebutuhan pokok utama, primer. Ya, utama, ya. Tapi ya tentu juga kan pasti berpikir masalah harga ya, Mbak. Betul, Nah, kalau di betul. kita gimana sih, Mbak? Nah, kalau di kita nih Mas Aan bisa lihat sendiri, harga tuh masih sangat terjangkau ya kan? Kita harganya masih relatif terjangkau sekali. Terus kemudian juga kalau ngelihat porsinya nih teman-teman nih nggak akan Besar ya. kita teman-teman tuh nggak akan kecewa lah, nggak akan kecele gitu kan. Porsi kita menyesuaikan. Ada orang jual sop itu isinya cuma berapa biji gitu. Tapi kalau kita memastikan bahwa orang yang beli tempat kita tuh puas gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya beli kok harganya segitu, kok isinya cuma berapa biji, enggak. Kita mau konsumen kita puas dengan value yang kita berikan. Artinya orang bayar sekian tuh value-nya kita kasih lebih gitu. Itu juga kita ada juga nggak, Pak, di online kayak GoFood? Ada GrabFood, GoFood kita ada Apa? semua. Kata kuncinya apa kita kalau mau nyari nih? Buntut Sunda Kang Ali. Oke. Ya, Buntut Sunda Kang Ali. Jadi netizen Buntut Sunda Kang Ali. Iya, betul. Jadi gampang nyarinya. Gampang. Mbak, tentunya ya, karena pandemi saat ini kan walaupun sudah nggak terlalu tinggi seperti kemarin kan sudah, tapi apa namanya pemerintah tetap menganjurkan protokol kesehatan. Betul, Ya. Apakah betul. kita juga apa namanya melakukan yang hal yang sama, Mbak? Oh iya, tetap kita di depan ada cuci tangan, kita juga jaga jarak, terus kemudian juga semuanya yang di sini juga pakai masker. Ini juga tadi maskernya kita buka pas kita mau ngobrol-ngobrol kan, seperti itu. Ya tetap kita patuhi lah apa yang menjadi regulasi dari pemerintah, protokol kesehatan semuanya kita terapkan. Kita berharap juga pandemi ini segera berakhir gitu, Mas Aan. Amin. Mbak, jadi ngomong-ngomong, Mbak, kita ini kan yang biasa kalau belanja ini biasa ibu-ibu atau mama itu Ya. biasanya senang yang namanya one stop shopping. Ya. Jadi saat datang ke tempat yang sama banyak Ya. pilihan. Oke. Nah, saya lihat di sini nggak hanya cuma apa namanya tentang buntut saja, sebut Ya. aja gitu Ya. yang punya kita kayaknya menjalin kemitraan ya, Mbak ya. Ya, betul. Bisa diceritain ya, Mbak, kita kayaknya rame nih, kita juga bisa banyak pilihan dari Siap. Bisa diceritain, Jadi gini, kan sekarang ini zamannya kan nggak zaman sendiri-sendiri Mas, zamannya tuh kolaborasi bareng-bareng Collab gitu ya, Mbak, kan, ya? kolaps. Jadi nggak semuanya kalau resto tuh harus kita yang masak sendiri gitu kan. Jadi kita libatin teman-teman UKM, UMKM yang lain gitu kan. Ada martabak har, pesan martabak har satu ya, martabak har yang daging satu. Martabak har kita ada, martabak har itu yang legend, semua orang tuh kalau ke Palembang belum makan martabak har tuh belum
ASI katanya Ada juga di gitu. sini, Mbak, ya? Aduh di sini. Berarti di sini banyak Bisa Mbak, pakai untuk take away juga bisa, dibawa untuk berangkat, untuk oleh-oleh juga bisa. Kita melayani di Sudirman ada, di sini ada. Terus kemudian kita yang baru nih, Apa tuh, Mbak? terupdate, kita ada mie ayam. Kita ayam. buka dari sarapan mie Apa ayam. keunggulannya, Mbak? Mie ayam si monyet. Nah, Jadi mie kenapa ayam. dinamain monyet itu, Mbak? Namanya itu udah unik ini. Jadi asalnya itu dari gang monyet seperti Gang monyet itu. Di mana, Mbak? Di Palembang nggak ada, Mbak, gang monyet, Mbak? Nah, itu ada di Indonesia lah pokoknya. Ya sudah saya cari di Google itu Iya, ya, Mbak. betul. Di mana gang monyet itu? Mie monyet. Jadi mie-nya ini ada macam-macam variasinya. Ada mie yang pakai jamur, terus ada mie ayam spesial. Nanti saya orderin juga buat Mas Aan. Nanti tolong di-review ya. Ya, jadi gitulah. Jadi kita sekarang zamannya itu harus bareng-bareng, nggak bisa sendirian. Kita juga ada yang kalau anak-anak muda, anak-anak milenial ada namanya corn dog, itu juga ada corn dog. Terus ada kopi, kita punya kopi Tanjung. Kopi kekinian yang sekarang teman-teman bisa beli literan, bisa beli seginian. Jadi kita ada mie Tanjung, kopi Tanjung kopi namanya, iya. Gara-gara kebawaan nih monyet. Iya, iya. Mbak, tapi Ya. Mbak nih Pak, ngomong-ngomong kan Pak, selain sebagai apa ya, pelaku usaha, Mbak nih saya lihat IG-nya followernya banyak nih Mbak. Aduh, enggak lah. Selebgram lah kata-kata. Enggak lah. Kenapa Pak? Apa memang Mbak kok bisa banyak followernya itu Mbak? Ya mungkin hidup ini kan ya harus bisa kasih value lah ya, kasih manfaat buat teman-teman yang lain gitu kan. Kalau di sosial media kan sekarang sebenarnya platform yang gratis dipakai oleh siapapun gitu kan. Nah, platform yang ada dikasih gratis ini ya kalau saya pakai untuk sesuatu yang baik gitu kan. Sharing itu kan nggak harus semuanya materi. Sharing itu kan bisa keilmuan, bisa apapun hal yang kita tahu kita bisa share ke sosmed seperti itu. Dan ya kalau masalah follower banyak atau sedikit itu relatif lah Mas. Ada yang lebih banyak lagi dari saya dan itu orangnya juga biasa Apakah aja. itu berdampak loh Mbak dengan usaha Mbak yang jalani gitu Mbak? Oh. Apakah itu cukup membantu gitu Mbak? Iya, kadang-kadang saya tuh kalau lagi di luar ya, kayak lagi pergi ke pasar gitu, oh Mbak yang punya buntut Sunda Kang Ali gitu ya. Dan saya belum kenal sama beliau gitu, tapi ya alhamdulillah gitu. Artinya kan dengan sosmed gitu menambah pertemanan, nanti tiba-tiba di jalan, Mbak aku di follow Mbak, lo aku di followernya Mbak gitu. Aku selalu ngikutin caption-captionnya Mbak gitu. Aduh, saya jadi ngerasa walaupun menurut saya baru segitunya, tapi ya alhamdulillah gitu kan. Artinya apa yang kita tulis selama ini tuh ada manfaatnya gitu. Dan ada teman-teman baru lah gitu kan yang kita nggak kenal. Dan kalau dari sosmed itu kan benar-benar kita bisa menjangkau semuanya Mas. Indonesia, dunia tuh kita bisa jangkau gitu kan, dan gratis loh. Gitu. Mbak, kan kita mengenal media mainstream yang lama tuh Mbak, ada koran, ada majalah, ada apa namanya televisi. Ya. Kayaknya saat ini trennya udah bergeser ke apa ya? Ke Digital medsos, semua. ya, digital semua. Mbak, penanganan sendiri itu gimana? Apalagi hubungan dengan usaha Mbak jalani. Apakah nggak perlu lagi nih Mbak yang media-media yang Nah, gimana? jujur ya, jadi memang kalau zaman dulu kan kita mau pasang iklan di, let's say kita sebut merek lah, apa ya, Sumek, Sripo, Tribun gitu kan, satu iklan kita kecil aja udah berapa gitu kan. Tapi sekarang bayangkan Mas, dengan teman-teman bisa pakai Facebook Ads, bisa pakai Instagram Ads, bisa pakai Google Ads, itu tuh murah banget gitu loh. Dan harga tarifnya itu betul-betul jomplang gitu, jauh. Ya pasti orang anak-anak muda yang udah tahu sekarang, yang sudah melek digital, semuanya lebih memilih ke platform itu gitu. Nah kalau saya sendiri ngelihatnya mereka masih bisa dipakai, tapi kalau ketika mereka nggak adapt, mereka nggak berubah untuk sesuatu yang lebih baik, ya pasti mereka akan ketinggalan dan akan ditinggalkan gitu. Nah, mie monyet ini apa Ben? Kelebihannya Ben? Ini mie ayam jamur. Mie ayam jamur. Cuma kan spesialnya kita pakai pangsit. Jadi mie ayam jamur pakai pangsit. Mie monyet. Jadi bukan yang makannya seperti monyet. Oh enggak, bukan mie monyet. Bukan. Bagaimana mungkin Ya. harapan ke depan Pak? Kan di usaha kuliner karena sebenarnya usaha kuliner kan tadi saya seperti bilang saya di awal Ya. nggak ada matinya. Ya. Ya, makasih Ben. Terima kasih ya. Nggak ada matinya Pak. Jadi gimana Pak ke depannya, atau mau buka cabang lagi atau gimana gitu?
Ya, jadi sebagai seorang pengusaha itu harus berani, punya mental baja. Di dalam pandemi pun saya buka yang di Palembang Indah Mall tuh dalam kondisi pandemi yang semua orang Justru tuh pas ngerem. Ya, justru pas pandemi pengusaha kalau punya insting, punya keyakinan ya lakukan gitu. Karena kalau kita mikir terus, kita ketinggalan sama yang melakukan gitu. Karena yang belajar terus akan kalah sama yang action gitu loh. Jadi kalau saya masih punya target ada banyak, pengennya segera kita wujudkan di seberang Ulu. Tapi tetap buntut ini ya Mbak? Tetap buntut Memang insya Allah. andalan Mbak Eni. Iya, jadi saya juga sementara ini kan kita masih strong point-nya di sini. Nanti kalau ke depan kita ada variasi-variasi pasti kita akan update ke Mas Aan gitu. Mbak gini Mbak, Ya. saya nih kalau saya pernah juga usaha Mbak ya. Ya. Saya usaha itu karena hobi. Ya. Misalnya saya hobi makan bakso, saya pasti Oke. bisnis bakso. Ya. Tapi ada juga teman saya justru yang nggak suka Ya. yang itu. Nah, Ya. kalau Mbak sendiri kenapa kok tertarik bisnis buntut Sunda? Apa memang hobi makan buntut? Sop buntut atau soto buntut? Nah, ini ilmu. Jadi kalau bisnis itu ada yang harus idealis, harus yang sesuai passion, Oke. ada yang juga sebenarnya itu bukan passionnya gitu kan. Tergantung kita mau lihat marketnya itu sekarang sebenarnya itu menerima yang mana atau kita mau create the market gitu. Kalau menurut saya kalau mau buka usaha, kalau kayak kita ngomong kuliner lah ya, kalau mau buka makanan nggak usah yang susah-susah, mikir misalnya sate ular. Sate ular kan itu sangat selected sekali ya, Iya, sangat sedikit hanya gitu. orang tertentu lah Captive-nya ya, itu kan nggak kira-kira luas. Sementara kalau bakso, tadi Mas Aan bilang, kalau bakso semua umat tuh makan bakso gitu. Nasi goreng, semua orang makan nasi goreng, nasi padang. Jadi cari yang marketnya itu sudah captive-nya itu udah gede, potensial marketnya itu wide, besar, nah lakukanlah yang itu gitu. Jadi kadang-kadang ada anak muda yang mau idealis tapi akhirnya dia juga cari marketnya susah gitu. Tapi kita combine juga lah Mbak. Harus di-combine. Kalau idealisme itu kalau saya lebih kepada masuk ke prinsip-prinsip bisnis ke dalam. Tapi kalau ngelihat kayak saya ya, kalau kenapa sop buntut, pertama saya juga memang suka. Jadi yang kedua juga memang saya ngelihat ini tuh semua orang tuh happy makan sop. Ya kan lagi panas-panas pengennya makan sop, dingin-dingin pengennya makan sop. Martabaknya Dan baru segenap martabak har. Semakin rame ya Mbak ya? Semakin jadi, rame. Para Sini, sini, netizen sini, atau sini, masyarakat sini. Kota Palembang yang lagi jalan-jalan ke daerah Celentang, Yes. bingung kan kendak bininya beda Mbak. Aku Yo. pengen martabak, anaknya pengen nak makan Tenang, ayam. ada galau di Beda-beda sini. ya, Mbak ya. Kayaknya tak salahnya Mbak ya, kalau kita datang ke Buntut Sunda Kang Ali. ya, Mbak ya? Ya, Benar betul, Mbak ya? betul. Tolong Mbak ditegaskan lagi. Ya, jadi teman-teman para subscribernya Mas Aan nih, jadi kalau ke daerah Celentang, kalau ketemu namanya Buntut Sunda Kang Ali, udah nggak usah berantem. Di sini tuh ada semua. Mau yang bakar-bakar ada, mau yang buntut balado nih yang goreng-goreng ada, mau yang aku nggak suka santan susu ada, kuah bening ada, mau yang aku mau makan yang nggak mau berat, nggak mau nasi, martabak har ada. Terus kemudian kalau yang pagi-pagi mau sarapan, teman-teman yang goes, teman-teman komunitas nih, kita punya mie monyet, mie ayam spesial pakai pangsit. Monyetnya jangan ngadap saya Mbak. Oh ya, mie ayam monyet. Mungkin Gitu. apa mungkin pesannya Mbak buat sesama bisnis kuliner loh Mbak, agar kita bisa tetap eksis nih Mbak. Baik, jadi kalau saya berpesan kepada teman-teman, stay semangat, stay berani, stay inovatif, stay kreatif. Karena kalau di kondisi yang lagi susah ini kelihatan siapa yang bisa bertahan, siapa yang akhirnya mundur gitu kan. Karena ya tadi dibutuhkan inovasi, dibutuhkan keuletan, kesabaran, kesetiaan. Karena bisnis itu nggak gampang. Ya bagaimana melewati setiap challenge, setiap tantangan itulah yang dituntut dari seorang pengusaha seperti itu. Jadi saya nggak pernah takut berbagi ilmu, saya nggak pernah takut sharing apapun, karena saya yakin etos kerja itu yang membedakan gitu loh. Jadi saya mungkin sharing hari ini sama Mas Aan pun belum tentu 100% akan melakukan semua yang saya sharing ke Mas Aan gitu loh. Jadi ya itulah, pokoknya stay positif, stay kreatif, stay inovatif, itu aja. Oke, saya ambil kata kunci stay positif, stay kreatif ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ena. Sama-sama Mas Aan, laju kita makan dulu. Habis ini pokoknya laju ini. Iya, laju. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ya. Entah itu bagi Amin. kita berdua dan juga bagi netizen. Yes. Ya, kira-kira yang bagus diambil, kira-kira yang Siap. bagus ya
apa namanya? Jangan diambil. Jangan lupa follow Instagram juga kali ya. Boleh follow, silakan sebutnya, Pak. Boleh promosi dikit ya Mas Saya ya. juga buat di deskripsi. Oh siap. Instagram saya follow di @enwirono. Kalau untuk makanan mau biar dapat info update manfaat-manfaat tentang makanan langsung aja ke @buntutsunda_Kang Ali atau di www.buntutsundakangali.com gitu. Terima kasih ya. Jangan lupa di viewer juga ini apa namanya channel kita ya. Iya, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Bagus, ini Mas Aan keren. Oke, Thank netizen you. Gallo-Gallo, sampai ini perjumpaan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.